Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku haus menantikanmu. Ku mau berdiam di dalam bait-Mu. Urapiku dengan urapan baru. Penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu lawatan-Mu. Penuhi hati dan jiwaku. Lebih lagi ya Roh Kudus. Shalom Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya di hari Minggu yang dahsyat ini? Haleluya, saya percaya kita semua selalu dahsyat di dalam Tuhan kita, amin. Selalu luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau kembali untuk beribadah. Meskipun masih dalam ibadah online, tapi saya percaya hadirat Tuhan selalu ada dimanapun kita berada, amin. Haleluya, mari kita mau mulai ibadah kita. Kita mau teduhkan hati kita, tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih setia-Mu, itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang kami terima, untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna dan semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang selalu turut bekerja bagi setiap kami Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami mau membawa hati kami Tuhan untuk menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Kau sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan. Dan biar dimanapun kami berada, kami mau rasakan hadirat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah pada hari ini dari awal sampai akhir. Biar Kau yang beracara, Kau yang memberkati setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan kita, amin. Mari kita mau nyanyikan, ku naikkan syukur bagi Tuhan kita. Haleluya. Yeay. Mari kita semua bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sama-sama kita mau katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yeay, haleluya. Yeay. Mari kita mau bersuka cita bagi Tuhan Allah kita, amin. Dimanapun kita berada, mari kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yeay, haleluya. Mari kita bersuka cita buat Tuhan Allah kita, amin. Yeay, haleluya.
syukurku, ku naikkan syukurku. Kita semua percaya Tuhan kita sungguh dahsyat, amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan Allah kita. Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang dahsyat, luar biasa, amin. Haleluya. Yeay. Mari lebih sungguh lagi kita mau nyatakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti, meninggikan nama-Mu, amin Tuhan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus telah mati, Dia bangkit dan berikan hidup yang baru bagi kita semua, amin. Haleluya. Biarlah hidup kita mau berikan seluruhnya pada Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari kita mau teduhkan hati kita mau bawa penyembahan kita bagi Tuhan kita. Kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik, Yesus Engkau sungguh indah. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik, oh Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan
keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, yes Tuhan. Biar kami selalu sembahmu Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus, karena hanya Engkau yang layak untuk terima semua pujian penyembahan kami Tuhan. Hanya bagi Tuhan ku mau memujimu, yes Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau teduhkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sampai akhir hidup kami Tuhan, yang mau tetap setia kepadamu Bapa. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Tuhan, bersama-sama kita mau katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Yes Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Yes Tuhan, sampai
ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Kamu tetap setia di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih kembali kami menghampiri hadirat Tuhan untuk menerima urapan yang baru kembali dari Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami yang memberitakan firman-Mu dan semua yang mendengarkan, dan nama Tuhan dipermuliakan selalu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Kita kembali bertemu di dalam ibadah live streaming pada pagi hari yang indah ini. Saya percaya Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, sekalipun kita sudah tidak bertemu muka, tetapi di dalam hati kita tetap dekat, saudaraku yang kekasih. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Pada pagi hari ini saya undang kita semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang dua topik, yaitu suci hati dan melihat Allah. Saudaraku, berbicara tentang suci mungkin adalah sesuatu yang mungkin kita sudah dengarkan, tetapi perkataan ini mungkin kita memiliki berbagai macam persepsi. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita dengarkan itu ada namanya Bapa suci. Berarti kalau ada Bapa yang suci, berarti ada juga Bapa yang tidak suci. Itu pemikiran kita secara logis, saudaraku. Ataupun mungkin kita berpikir sebagai anak Tuhan, yang suci itu pendeta, pengerja, aktivis. Kalau saya masih belum jauh sampai ke sana. Mungkin seperti itu. Yang suci juga kita lihat banyak sebutan suci, misalnya di dalam tempat ada bait suci, ada tempat-tempat suci. Suatu saat saya, saudaraku, mengisi bensin di pom bensin.
Saya mau ke kamar belakang, saudaraku. Di situ ditulis batas suci. Jadi artinya ke situ harus buka sendal, pun buka sepatu. Bayangkan saudaraku, kita mau ke kamar mandi harus buka sepatu, sendal. Tapi gak apa-apa, namanya seperti itu, kita juga harus menghargai ini. Jadi ada orang berpikir kalau tempat yang suci itu tidak boleh pakai sendal, boleh pakai sepatu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau kita kembali lebih mengerti apa maksudnya suci hati. Di dalam bahasa Alkitabnya, kata suci hati itu dikatakan kataros. Kata kataros ini menggambarkan itu pakaian yang sudah dicuci bersih. Jagung atau gandum yang sudah dicuci bersih. Atau juga digambarkan seperti susu ataupun anggur yang tidak ditambah dengan air. Artinya murni, sebagaimana susu, sebagaimana anggur, dia murni, tidak ditambah dan tidak dikurang. Kalau di dalam metal itu, kalau dikatakan seperti besi, itu disebut logam murni, tidak dicampur. Nah, berarti di sini perkataan suci hati bisa kita ambil suatu pengertian sehari-hari itu adalah murni hati. Nah, pertanyaannya adalah seperti apakah murni hati tersebut? Kita tahu bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa, orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa itu kecenderungan hatinya adalah berbuat jahat. Artinya manusia jatuh di dalam dosa tidak lagi murni hatinya seperti yang Tuhan ciptakan semula. Karena manusia melanggar, manusia berdosa, manusia harus diusir dari Taman Eden. Dari sini kita dapat melihat bahwa orang yang berdosa itu tidak lagi hatinya murni atau suci. Ada harga yang harus dibayar, saudaraku yang kekasih. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu berbicara tentang murid-muridnya sudah mengerti bahwa di dalam kehidupan bangsa Israel, kalau mereka beribadah kepada Tuhan, berbicara tentang Tuhan, mereka harus membawa korban. Mereka harus datang ke bait Allah membawa korban. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa dan pelanggaran mereka. Sehingga untuk sementara korban ini menutupi segala kelemahan mereka, maka mereka di hadapan Tuhan bisa memiliki suatu kemurnian hati ataupun hati yang suci di hadapan Tuhan. Suatu saat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingat di dalam perjanjian lama Daud, dia saat itu akan membangun bait Allah. Tetapi Tuhan tidak berkenan karena Daud itu adalah seorang pejuang yang banyak menumpahkan darah.
Maka Daud berencana untuk membuat ataupun menyediakan bahan-bahan yang akan dipakai untuk bait Allah tersebut. Nah, maka dia sebagai raja memberikan teladan kepada bangsa Israel untuk mempersembahkan apa yang terbaik bagi mereka. Maka bangsa Israel mempersembahkan persembahannya, apa yang terbaik. Ada yang mempersembahkan emas, perak, barang-barang berharga mereka untuk pembangunan bait Allah, saudaraku. Hal ini dapat kita lihat di dalam firman Tuhan, itu di dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 18. Maka Daud berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu." Ada di sini kata kecenderungan hati. Orang berdosa hatinya cenderung untuk melakukan kejahatan. Tetapi bagi orang yang sudah disucikan oleh Tuhan hatinya, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk berbuat sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itu adalah buah akibat orang yang memiliki hati. Kalau hati kita belum dijamah, belum dipulihkan, belum lahir baru, maka saya percaya firman Tuhan katakan bahwa dia akan lebih cenderung berbuat jahat. Tetapi bagi orang yang sudah dicucikan hatinya seperti bangsa Israel, ada suatu keinginan mereka cenderung untuk memberikan bagi kemuliaan nama Tuhan dari apa yang terbaik yang mereka miliki, saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Tadi saya katakan, apakah suci hati itu hanya milik para pendeta atau pengerja atau aktivis gereja? Bukan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah baru merayakan Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari semua pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh darah Yesus membayar semua hutang-hutang dosa kita. Sehingga kita di hadapan Bapa di surga menjadi anak-anak yang baru. Bapa kita tidak lagi melihat segala pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Disinilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menerima pengorbanan itu. Di dalam Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan di sini oleh Rasul Paulus, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Syukur kepada Allah oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena pengorbanan Kristuslah, maka segala dosa-dosa kita diampuni. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Itu adalah janji Tuhan yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus sendiri. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menerima apa yang Yesus berikan bagi kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Inilah darahku, minumlah ini. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Keselamatan itu diberikan bagi kita dengan kematian Kristus.
Tetapi hidup itu juga adalah Kristus di dalam kita, saudaraku yang kekasih. Setelah kita menerima pengorbanan Kristus itu, kita percaya dan kita menerima Dia, maka Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Hidup itu diberikan kepada kita, yaitu hidup di dalam Kristus. Hidup Yesus menjadi milik kita. Inilah berbicara tentang kesucian. Kesucian itu artinya Yesus ada di dalam saya, Yesus ada di dalam saudara, Yesus ada di dalam kita, saudaraku yang kekasih. Tidak ada yang lain. Yesus cukup bagi kita, Yesus cukup bagi saudara, Yesus yang termanis, Yesus yang terindah di dalam setiap kehidupan kita. Maka inilah yang dibicarakan dengan kemurnian hati. Hati yang suci yang harus kita jaga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, bicara kesucian berarti kita harus menjaga. Apa yang kita jaga? Yang kita jaga adalah hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita? Sakit hati, kecemburuan, panas hati dan lain sebagainya. Bukan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yang harus kita jaga adalah hidup yang kita miliki, yang diberikan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah dia katakan oleh Rasul Paulus, syukur kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Dia memberikan kita keselamatan, Dia memberikan kita kebenaran, Dia memberikan kita hidup, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sering kita tidak sadari, saudaraku yang kekasih, hati kita tidak jaga kemurnian di dalam Kristus, sehingga di saat kita beribadah kepada Tuhan tidak mendapat sesuatu. Di saat kita berdoa kepada Tuhan tidak mendapat sesuatu. Di saat kita menyembah Tuhan tidak mendapat sesuatu. Tetapi kalau kita mau jaga hati kita, ada Yesus di dalam hati kita, maka pujian dan penyembahan kita itu menjadi hidup dan naik ke tahta Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah dasarnya kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Bapa di surga. Itu berbicara tentang kesucian. Suci hati berarti Yesus saudara dan saya miliki. Itulah makanya kita di dalam gereja Tuhan harus menerima Dia. Kalau saudara belum menerima Dia, terima Dia di dalam hatimu. Undang Dia ke dalam hidupmu, maka Dia akan menjamah engkau. Ada sesuatu yang baru, maka ada suatu kehidupan, saudaraku yang kekasih. Banyak orang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam media-media sosial, orang-orang banyak juga mempelajari kebenaran firman Tuhan bukan sebagai orang Kristen, tetapi bisa mereka mencari kelemahan-kelemahan dan kekurangan untuk membenarkan keyakinan mereka. Tetapi mereka tidak menemukannya. Karena apa, saudaraku? Karena mereka tidak ada kehidupan untuk itu. Tapi bagi kita yang bodoh, bagi kita yang miskin, bagi kita yang tidak terpelajar, segampang itu juga kita terima Dia di dalam hidup kita. Berarti di dalam diri kita itu ada suatu kehidupan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Inilah yang dikatakan dengan suci hati. Ada Yesus di dalam hati kita. Kita jaga terus, kita hidupi itu, kita jaga itu, kita lebih bersekutu dengan Dia selalu. Ya. Berbicara tentang melihat Allah. Ya. Di lain pihak, saudaraku, ada firman Tuhan berkata tidak seorang pun dapat melihat Allah. Benar, karena Allah itu adalah roh. Ya. Maksudnya di sini adalah orang yang melihat Allah itu adalah merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya dan memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Merasakan kehadiran Allah itu jauh lebih penting, saudaraku yang kekasih. Apalagi di tengah-tengah banyak pergumulan yang kita alami pada saat ini. Orang-orang yang merasakan kehadiran Allah, saya percaya dia tidak akan mengalami, dia tidak memiliki roh ketakutan. Karena dia merasakan Allah hadir di dalam hidupnya, saudaraku yang kekasih. Orang-orang yang melihat Allah, orang-orang yang merasakan kehadiran Allah, dia mengalami suatu kelegaan di dalam hidupnya. Karena Yesus memberikan kelegaan itu. Karena Yesus ada di dalam hati kita, saudaraku yang kekasih.
Oleh sebab itu kita perlu, saudaraku yang kekasih, mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus masuk kepada dimensi tersebut sehingga kita ada pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Ya, biar lebih jelas saudaraku yang kekasih. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15a dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Menguduskan Kristus yang ada di dalam hati kita itu, Dia sebagai Tuhan, penguasa, pemimpin di dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang menjadi pemimpin, penguasa di dalam hidup kita, kita kuduskan, kita jaga. Kita jaga perasaannya, kita turuti apa yang Dia mau, kita turuti apa menjadi kehendaknya, kita belajar terus menjaga itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itu sama aja kita memandang kepada Tuhan. Kita jemaat sering banyak kita memandang kepada manusia. Memang memandang kepada manusia tidak salah, saudaraku yang kekasih. Kita bisa melihat apa yang baik, apa yang bisa kita tiru untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk kemajuan kita. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan di sini adalah kita harus memandang kepada Tuhan. Orang-orang yang memandang kepada Tuhan, kalau dia mau melakukan sesuatu, baik dalam pekerjaan Tuhan, saya percaya dari Tuhanlah dia akan mendapat upah. Orang-orang yang memandang kepada Tuhan, dia tidak memandang kepada hal-hal yang lain. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Karena dari hal-hal lain sering ada suara-suara untuk mematahkan semua perbuatan-perbuatan ataupun rencana-rencana yang mau dia lakukan. Tetapi bagi orang kita mau memandang kepada Tuhan, kita percaya bahwa upah kita adalah dari Tuhan. Saat ini kita perlu di dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya jangan kita melihat diri kita, saudaraku yang kekasih. Kalau kita melihat diri kita, siapakah kita? Manusia yang berdosa, yang banyak kekurangan, kelemahan. Tetapi kita mau memandang kepada Tuhan bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam hati saudara dan saya. Kita mau menghargai Dia. Kita mau dengan Dia, dengan apa yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak melihat berapa banyak, seberapa jauh pengorbanan kita di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan melihat sejauh mana kita mau dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Satu hal adalah kita punya Kristus di dalam hidup kita. Itulah yang kita banggakan. Itulah yang kita puji dan muliakan selalu di dalam hidup kita. Kalau kita melakukan seperti itu, saya percaya damai sejahtera yang melampaui akal itu menjadi milik kita, saudaraku yang kekasih. Kalaupun ada tantangan, ada hambatan, ada hinaan, ada ejekan, saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan karena Dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Kolose pasal 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jelas dikatakan di sini, kita mau belajar melakukannya untuk Tuhan. Tantangan selalu boleh ada, tetapi mari kita terus melakukannya untuk Tuhan karena Dia ada di dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus menguduskan Kristus di dalam hidup kita. Itu yang pertama, suci hati. Bagaimana caranya? Kuduskan Kristus di dalam hati kita, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan.
Yang kedua adalah kita perlu lebih dalam dengan Tuhan. Berbicara tentang hubungan adalah berbicara tentang kedalaman, saudaraku yang kekasih. Berbicara tentang kedalaman, kita perlu masuk lebih mengerti kembali, saudaraku. Yaitu melalui doa, pujian dan penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Di saat pandemi seperti ini, saya percaya kita punya waktu. Ada waktu kita untuk kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan lebih dalam lagi, saudaraku yang kekasih, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kenapa, saudaraku yang kekasih? Kalau kita merasakan sesuatu keintiman dengan Tuhan, kalau kita merasakan sesuatu kekudusan di dalam Tuhan itu sendiri, maka itu merupakan tolak ukur di dalam roh kita, saudaraku. Sama seperti seseorang misalnya di dalam rumah. Kalau seseorang itu biasanya rapi, bersih rumah, nah sudah dibiasakan seperti itu, rapi, bersih, maka kalau orang itu melihat yang kotor pasti hatinya risih, saudaraku yang kekasih. Kenapa? Karena dia sudah mengalami hidup bersih itu sehat. Hidup bersih itu indah, saudaraku. Kalau dia bertemu dengan sesuatu yang kotor, saya percaya dia pasti akan risih dan tidak mau melakukan seperti itu. Banyak hal di dalam pemikiran-pemikiran kita, dalam hati kita, yang sebenarnya belum kita sadari. Ada istilahnya, ya mengalir saja di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, satu sisi itu penting, saudaraku yang kekasih. Tetapi kita mau lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan saya? Saya ada di tempat ini, saya beribadah di tempat ini, saya berbakti di tempat ini. Saya percaya kita mau lebih lagi bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih dalam dengan Tuhan. Karena ada sesuatu hal pemikiran-pemikiran kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Setelah kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita ada sesuatu rasa, ada sesuatu pengertian, ada sesuatu hikmat bahwa pemikiran itu tidak benar. Pemikiran-pemikiran itu sering menghambat kita untuk maju ke depan. Membuat kita stuck, berjalan di tempat, saudaraku yang kekasih. Saya percaya di saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan itu bukan untuk gila untuk disembah, untuk gila dipuji, saudaraku yang kekasih. Tanpa manusia juga ada malaikat-malaikat Tuhan untuk memuji Tuhan. Dan saya percaya juga, saudaraku yang kekasih, kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita juga dimenangkan. Kita juga dikuatkan. Kita juga menerima satu kekuatan yang baru dari Tuhan. Berarti untuk kita juga. Semua, segala macam, semua itu, saudaraku yang kekasih. Maka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu sangat penting sekali, merupakan gaya hidup kita, saudaraku yang kekasih. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Nah, inilah yang kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, yang perlu kita renungkan. Suci hati itu berbicara tentang kemurnian di dalam Kristus. Tidak ada hal yang lain selain Kristus di dalam hati kita, saudaraku yang kasih. Itu kita perlu kita jaga, itu perlu kita pelihara di dalam hidup kita. Sampai ada kecenderungan hati kita untuk bisa, untuk berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang suci hati itu adalah memiliki kasih, memiliki sesuatu dorongan dari dalam hati kita untuk membuat sesuatu, memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu logis. Kalau kita belum bisa merasakan kecenderungan itu, nah, kalau masih beribadah saja susah, masih beribadah saja hitung-hitungan, saudaraku yang kekasih, kita perlu lihat apakah hati kita suci, apakah hati kita murni di dalam Tuhan. Mana tahu ada hal yang lain, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau ada hal yang lain, saudaraku yang kekasih. Tuhan mau Dia ada di dalam hati saudara dan saya. Itulah
kemurnian, itulah kesucian hati yang harus kita jaga, saudaraku yang kekasih. Kalau kita jaga itu, maka kita melihat Allah, kita merasakan hadirat Allah selalu. Kalau di saat kita merasakan hadirat Allah selalu, saya percaya maka kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan kita perlu lebih dalam lagi masuk di dalam Tuhan, merasakan keindahan di dalam Tuhan, sehingga itu menjadi gaya hidup kita, saudaraku yang kekasih. Saya percaya masalah-masalah yang kita hadapi, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita rasakan Tuhan, maka itu bukan hal yang berat, bukan hal yang sulit. Kenapa, saudaraku? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita rasakan kehadiran itu dalam hidup kita, saudara yang kekasih. Banyak orang tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dia berjalan menurut akal pikirannya sendiri, saudara yang kekasih. Dia hidup sesuka hatinya sendiri, saudara yang kekasih. Percaya bahwa setiap buah itu tidak langsung menjadi buah. Ya, ada sesuatu benih yang timbul, saudaraku. Tetapi saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, menjaga hati kita, kita akan berbuah-buah untuk kebenaran, kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, hanya orang-orang yang memiliki kesucian hati, hanya orang yang menjaga kemurnian hati bersama dengan Kristus Yesus, itulah yang merasakan hadirat Allah dan yang memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Biarlah kita sebagai orang-orang yang menjaga kemurnian hati dan memiliki kehadiran Allah di dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh hidup yang berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biar kami lebih mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan mengalami kedalaman bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, menghargai pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga kami merasakan hadirat-Mu setiap hari di dalam hidup kami. Kami percaya itulah rencana-Mu yang indah bagi kami atas segala kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Pakai kami semua Tuhan sebagai pengerja pekerjaan-Mu di GBI Taman Falam, nanti akan pindah ke Citra 5 Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada satu rencana-Mu pun yang gagal. Biar kami ikut di dalam rencana Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan mau dalam hidup kami, yaitu perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi kami dimanapun kami berada saat ini. Tuhan memberkati, mungkin di kendaraan, mungkin di rumah, ataupun mungkin lagi dalam perjalanan. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pangabean, dan menjadi berkat bagi kita semua tentunya. Ya, mari kita pelihara hati kita, hati yang telah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Kita tetap menjaga kekudusan di dalam hati kita. Ya, baik saudara-saudara, minggu depan seperti biasa kita ibadah, masih ibadah online. Kita berdoa supaya nanti pada bulan Mei kita akan mulai ibadah onsite. Ya, kita terus berdoa. Ya, kemudian saudara-saudara perlu saudara-saudara ketahui bahwa kita juga harus tetap berdoa untuk gereja di Tanah Fasos Citra 5 Blok 6 yang sudah hampir selesai pembangunannya. Ya, kita berharap semuanya berjalan dengan lancar dan baik, dan kita percaya bahwa Tuhan yang telah memberikan gereja yang besar yang Tuhan bangunkan bagi GBI Eklesia Taman Palem yang nantinya menjadi GBI Eklesia Citra 5 Blok 6. Puji Tuhan,
Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang ingin mempersembahkan, baik itu persembahan yang biasa kita jalankan, ya saudara bisa lihat di layar saudara ini, ya. Dan kalau saudara ingin memberikan persembahan pembangunan, saudara juga bisa transfer. Yang melihat di bawah ini ada rekening gereja GB Eklesia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, apa yang sudah saudara persembahkan kepada Tuhan, semuanya Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu, kami masih tetap diperkenankan untuk boleh beribadah ya Tuhan. Kami percaya pada waktunya kami akan ibadah onsite. Kami berharap Tuhan pada bulan Mei kami sudah bisa melakukan ibadah onsite. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk perpanjangan kontrak buku ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyediakan semua dana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan meteraikan di dalam setiap loh hati kami, dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu, yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup kami. Kami menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Bapak Pangabean yang sudah menjadi berkat bagi jemaat GB Eklesia Taman Palem dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi dengan urapan yang baru senantiasa kepada Bapak Pangabean. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pelayanan, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati istri dan anak-anaknya, masa depan anak-anaknya Engkau buat berhasil sukses bertuntak naik bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami semua sudah diberkati. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan GB Eklesia Taman Palem. Tuhan berkati dengan hidup takut setia kepada Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran-Mu, setia di dalam melakukan firman Tuhan, setia ya Tuhan di dalam mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan, dan Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit sampai berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dan Bapak sekarang turunkanlah berkat-Mu atas kami ya Tuhan semua. Kiranya berkat Tuhan turun atas saudara-saudara semua. Berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan, pertolongan, pembelaan, semuanya yang terbaik, termanis, turun atas saudara-saudara. Diberkatilah mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.